membantu kamu untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang kamu rasakan. Nah, jadi dalam kegiatan kita ini pun ada yang namanya asas. Ada yang namanya asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan. Kemudian ada yang namanya asas kekinian, kemudian asas kemandirian. Nah, kemudian kegiatan kita ini akan berlangsung selama 40 menit, 2 kali, hari ini dan hari Senin, ya. Wah, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi tentang itu? Ada ya. Nah, jadi tahu kan gara-gara masalah apa Paris datang ke sini? Nggak tahu. Nah, jadi kemarin ibu sudah menyebarkan angket di kelas kalian waktu bulan Agustus, masih ingat kan? Nah, jadi di angket-angket itu ada pernyataan-pernyataan yang menunjukkan, yang merujuk ke arah malas belajar. Nah, jadi abang tuh rata-rata memilih ke situ, milih pernyataan-pernyataan itu. Ibu perhatikan dan ibu konfirmasi ke guru mata pelajaran, memang ternyata nilai-nilainya Paris itu berada di bawah KKM. Nah, jadi menurut ibu ini perlu nih di konseling, harus dibantu nih supaya bisa ya minimal bisa mencapai KKM, ya gitu ya. Coba deh ibu tanya, apa memang benar Paris ini malas belajar? Iya. Kira-kira kenapa Paris kayak gitu? Ada nggak sempat kalau mau belajar di rumah, karena mau ada mengganggu kalau aku lagi belajar, dan mau juga disuruh-suruh ngapain? mau entah ngapain apa, kayak nyapu, membariskan beres-beres rumah. Beres rumah lah ya. Kemudian adiknya umur berapa itu? Ada yang 3, 1 tahun sama 2. Ada 3 adiknya ya, kecil-kecil lagi. Oh gitu. Tuh, jadi kalau mau belajar di rumah kadang ketika udah buka buku diganggu, kadang disuruh sama orang tua gitu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya keinginan Paris sendiri gimana? Mau belajar. Memang mau belajar gitu ya. Tapi kondisinya yang tidak memungkinkan. Iya. Begitu. Oke. Kemudian ketika Paris sudah mulai membuka buku, terus tiba-tiba datang gangguan itu tadi, apa yang Paris lakukan? Nggak ada, Bu. Nggak ada, itu maksudnya gimana? Diam dibiarkan saja atau langsung tutup buku atau gimana? Tutup buku langsung. Oh gitu, nggak dilanjutkan belajarnya. Jadi kalau biasanya belajarnya di mana? Di depan? Di ruang tamu? Oh, berarti gangguan-gangguannya itu berasal dari orang-orang di rumah ya. Kemudian apakah karena gangguan-gangguan itu tadi itu yang menyebabkan kamu malas belajar? Iya. Kemudian kegiatan belajarnya dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 9. Jam 7 sampai jam 9. Jadi ketika kamu sedang belajar, adiknya mengganggu, orang tuanya gimana? Dimarahi adiknya, Bu. Dimarahin adiknya? Nggak diambil? Enggak, Bu. Maksudnya nggak dijauhin gitu? Nggak ya, karena belajarnya di ruang tamu ya. Di ruang tamu itu maksud ibu posisi ruangan di rumah itu ruang tamu, ada televisinya, sekaligus ruang keluarga. Iya, Kayak gitu semua langsung berkumpul di situ. Kondisi rumah yang tidak memungkinkan untuk belajar gitu ya. Jadi kenapa kemarin milih angketnya itu malas belajar? Karena kemungkinan yang ganggu itu, Bu. Ganggu belajar, ganggu adik belajar waktu itu. Mata pelajaran apa yang sulit sama kamu? MM. Matematika. Iya. Untuk pelajaran-pelajaran yang lain Enggak ada, Bu. masih bisa diikuti. Masih bisa. Tapi kenapa nilai-nilainya rendah? Kadang-kadang nggak siap PR gara-gara itu, Bu. Berarti PR-nya sering nggak siap juga. Gitu. Untuk semua mata pelajaran nih. Iya. Iya, karena kondisi rumah tadi yang tidak memungkinkan untuk mengerjakan PR. Oke. Jadi ketika akan ujian, kamu belajarnya gimana? Kadang-kadang
kadang mau ke rumah tetangga. Ke rumah tetangga. Di rumah tetangga itu kayak mana emang? Nggak ada yang ganggu, Bu. Gak ada yang mengganggu. Tetangganya itu teman sebaya. Iya, Bu. Teman sebaya. Oh, jadi belajar sama-sama. Iya. Oh gitu. Intinya permasalahan kamu ini karena kondisi rumah yang tidak memungkinkan untuk kegiatan belajar. Oke, kemudian berarti karena kondisi rumah yang seperti itu, ketika ada PR kamu tidak bisa mengerjakan PR-PR ini. Iya. Kemudian ketika belajar itu konsentrasinya gimana? Bisa fokus nggak? Fokus ya, nggak pernah gangguin teman-teman di kelas. Nggak pernah, pokoknya ketika belajar ya belajar, gitu ya. Kesulitan yang kamu rasakan itu di mana sebenarnya? Apa? Kan kalau misalnya kita nih rajin belajar, mengulang-ulang pelajaran di rumah, ketika belajar di sekolah ada yang tidak mengerti ditanyakan kepada guru. Tapi kenapa ketika ada tugas, ketika ujian nilainya itu di bawah KKM? Karena tugas itu tugas sering nggak siap tugas. Sering nggak selesai tugasnya. Iya. Terus ketika ujian merasa kesulitan. Kadang-kadang, Bu, kalau apa kan mau baca dan pikiran. Banyak pikiran. Contohnya apa yang dipikirkan? Tadi malam belajar rumah gimana, beres rumah. Kamu merasa terbebani dengan tugas-tugas rumah itu tadi? Iya. Gitu ya. Nah, jadi gimana nih menurut kamu kalau misalnya kamu akan mengikuti ujian lah misalnya, apa yang menurut kamu bisa membuat kamu fokus? Nggak bisa fokus, nggak diganggu. Nggak diganggu belajar. Sudah pernah coba dibicarakan dengan orang tua di rumah? Jadi misalnya nih, ketika kamu akan mulai belajar, ada nih adiknya di rumah, tiba-tiba datang ke rumah. Tindakan apa yang bisa kamu ambil? Kadang mau dimarahi aja, Dimarahi aja. Terus? baru udah Nggak ada mulai lagi. aja. Nggak bisa dibilang sama mama kitanya. Kita diawasin dulu. Dimarahi itu kita juga digangguin juga. Misalnya nih, adik-adiknya tadi datang ke rumah, terus kan Paris marahi karena Paris mau belajar. Terus respon dari orang-orang yang ada di rumah kayak mana? Misalnya kan orang-orang di rumah kan tahu Paris juga mau belajar. Jadi orang di rumah kayak mana? Juga dimarahi. Dimarahin juga adiknya. Terus habis dimarahi dibiarin aja lagi. Ya lah. Nah jadi kan kondisi Paris yang tidak memungkinkan Paris untuk mengulang-ulang pelajaran di rumah. Kalau misalnya dari keinginan, sudah ada keinginan tapi tidak didukung gitu ya dengan kondisi yang ada di rumah. Jadi ini kan tujuan kegiatan kita ini, Ibu mau membantu Faris menemukan solusi dari permasalahan yang Faris hadapi sekarang ini. Tujuan kegiatan kita tuh ini ya, supaya Faris bisa memperbaiki cara belajarnya di rumah, gitu ya. Nah jadi menurut Faris, dengan kondisi-kondisi yang seperti itu, tindakan-tindakan apa yang bisa diambil? Maksud Ibu, supaya proses belajarmu di rumah itu bisa berlangsung dengan baik gitu. Kadang mau bilang sama anak, bilang kalau baik, Apa dibilang? bilang mau belajar, tapi ada yang ganggu. Tapi mama tuh cuma marah saja, nggak ganggu, nggak belajar malam. Jadi tindakan yang akan kamu lakukan tuh cuma sekedar itu saja. Kawan sekelas ada yang dekat rumahnya sama Abi? Ada Siapa? Bindu. Si Bindu. Sudah pernah coba belajar ke rumah si Bindu? Belum pernah. Satu lorong. Belum. Nah, satu lorong. Kenapa nggak coba belajar ke situ? Karena di rumahnya sampingnya aku, Bu, jadi ribut. Oh ribut. Jadi kayak mana lah ini? Supaya permasalahan yang sedang kamu hadapi ini, kesulitan belajar yang sedang kamu hadapi ini bisa teratasi. Cobalah keinginan-keinginan yang ada di hatimu untuk menemukan solusinya ini gimana?
tuh pengennya mau belajar nggak ada yang ganggu, terus belajar terus nggak ganggu, nggak suruh-suruh, nggak mau belajar. Itu sudah pernah dibilang sama mama, mak aku kalau bisa belajar dulu, jangan disuruh dulu gitu. Nah terus kayak mana? Disuruh. Tetap juga disuruh. Maksudnya dikerjakan dulu PR-ku, baru nanti dibereskan rumah tuh. Kita kalau kamu bereskan rumah baru belajar. Tapi kan, oh ya udah, berarti itu sudah pernah dilakukan. Nanti bu diberesin dulu rumah, baru dikerjakan pekerjaan di sekolah. Ya, itu gimana? Berarti tanggung jawabmu di rumah itu udah selesai, berarti tinggal tanggung jawabmu untuk ke sekolah, ya kan? Berarti kan sudah pernah dilakukan. Berarti ini tinggal komunikasimu aja, tinggal komunikasimu ke kakaknya. Karena kan ya mau kayak mana pun dia harusnya bisa untuk tidak membiarkan anak-anaknya itu datang ke rumah kalian gitu maksud ibu. Maksudnya gimana ya? Jelasin sama kakakmu. Kok memang mau belajar, ada tugas yang harus diselesaikan saat itu juga. Sudah pernah coba bicara sama kakaknya? Udah di situ kakak kadang-kadang bersihin rumahnya juga kan. Kadang-kadang tuh mau dia main-main saja pergi ke main-main. Pas sudah buka buku datang lagi dia gitu. Apakah kamu akan bertahan di kondisi itu? Mau bertahan di kondisi seperti itu? Kenapa? Nggak mau coba keluar, nggak mau keluar dari kondisi itu tadi? Bisa bertahan. Kenapa memilih bertahan di kondisi itu? Coba deh dipikirkan, kalau nilai-nilaimu tidak mencapai KKM, semua nilai-nilainya rendah, akibatnya apa? Tinggal kelas, sudah tahu kan pasti akan tinggal kelas. Apakah kamu tidak khawatir? Coba. Mungkin khawatir tinggal kelas. Ya kalau tinggal kelas, gimana kamu bisa lulus? Gimana kamu bisa mewujudkan cita-cita? Kayak mana? Coba suaranya coba. Itu aja gimana? Permasalahanmu itu tadi di kondisi ruangan, ada gangguan dan tidak konsentrasi. Sumbernya itu tadi adanya anak kecil di rumah. Iya kan? Jadi kamu lebih memilih untuk tetap berada dalam kondisi yang seperti itu tadi. Apakah ada keinginan untuk bisa mendapatkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang bagus? Nah, jadi gimana ini caranya supaya kamu bisa dapat nilai-nilai yang bagus tadi? Itu yang maksud ibu. Ketika kamu sudah berhasil mengatasi hambatan-hambatan tadi, kemungkinan kegiatan belajarnya akan menjadi lebih baik. Gimana caranya supaya keinginan belajarmu tadi bisa terwujud dengan lancar? Coba. Belajar pengen kali belajar tapi kali tadi malu banget ya pengen lah kayak rumah kayak nggak ada yang ganggu di rumah gitu jadi Ya, terus mewujudnya kayak mana? Pertemuan kita yang pertama tuh sampai di sini. Di pertemuan kita yang kedua, jadi nanti ada satu contoh yang akan ibu berikan samamu. Tapi ini adalah contoh orang yang ada di kelasmu yang nilai-nilainya itu bagus. Menurutmu, siapa yang harus kayak gitu? siapa yang kami seminggu Si Apen sama si Bimbo. Kita pilih satu. Ya, jadi kegiatan kita di sini, pertemuan pertama kita selesai sampai di sini. Kita akan lanjutkan di hari Senin, ya. Sampai di sini kegiatan kita. Ucapkan terima kasih atas partisipasinya di sini. Jangan lupa hari Senin kita jumpa lagi. Oke? Terima kasih ya.